bagaimana kabarnya? Kanona harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Nah adik-adik, Kanona senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Nah, saat ini apakah semuanya yang di rumah sudah ada dalam sikap yang baik untuk beribadah? Karena saat ini kita mau beribadah kepada Allah yang kudus. Karena itu Kanona mau lihat dulu nih, apa masih ada yang lari-lari? Ayo duduk yang rapi. Yang masih sambil tiduran, ayo bangun. Kita akan sama-sama beribadah. Semua dengan sikap yang sopan, tidak sambil makan dan minum, tidak juga sambil ganggu saudara atau temannya yang ada di samping ya. Kita semua harus dalam keadaan yang siap untuk beribadah. Mari kita sama-sama memulai ibadah hari ini. Kita menaikkan 2 pujian berturut-turut. Yang pertama kita nyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Dilanjutkan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah adik-adik, mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami bisa belajar firman Tuhan melalui sekolah minggu online. Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini dapat kami mengerti dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Alkitab, dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Adik-adik, sebelum mulai Kanona mau tanya, apa adik-adik tahu apa itu detektif?
Detektif adalah seseorang yang berusaha untuk menemukan sebuah kebenaran. Dia harus mencari tahu secara detail, secara teliti dengan benar tentang suatu kasus atau kejadian yang sedang terjadi. Nah, dia harus mencari tahu dengan baik-baik supaya dia bisa menemukan kebenaran. Nah, adik-adik, hari ini Kanona ingin mengajar kepada adik-adik semua bahwa di Alkitab ada juga orang-orang yang melakukan tugas seperti detektif adik-adik. Kanona menyebutnya sebagai detektif Alkitab. Siapakah mereka? Mari kita dengarkan cerita Kanona hari ini ya. Nah, adik-adik, cerita ini berkaitan dengan pelayanan Rasul Paulus. Tuhan telah memberi kepada Paulus sebuah misi khusus, yaitu Paulus ini dipilih untuk menjadi seorang rasul. Pekerjaannya adalah menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, adik-adik, Paulus ini sering bepergian ke berbagai kota, dari satu kota ke kota yang lainnya. Dan kapanpun Paulus pergi ke kota yang baru, ke kota manapun, ketika dia tiba di kota itu, dia langsung pergi mencari sinagoge. Nah, untuk apa dia pergi mencari sinagoge? Untuk mengajar di sana, untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sinagoge adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk beribadah. Kalau sekarang kita menyebutnya gereja. Nah, adik-adik, di cerita hari ini, Paulus bersama dengan rekannya, Silas dan juga Timotius, mereka sedang berada di kota Tesalonika. Nah, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Paulus ya adik-adik, ketika tiba di Tesalonika, Paulus langsung pergi mencari sinagoge untuk mengajar orang-orang tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit adik-adik. Nah, adik-adik, Paulus ingin mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, ketika orang-orang di Tesalonika ini mendengar Paulus mengajar, beberapa orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi, mereka menjadi percaya apa yang Paulus katakan tentang Yesus. Dan mereka ingin bergabung dengan Paulus adik-adik. Namun adik-adik, di sana juga ternyata ada beberapa orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, mereka menjadi iri hati kepada pelayanan dari Paulus ini adik-adik. Nah, adik-adik, beberapa orang Yahudi ini adik-adik, mereka tidak percaya akan apa yang Paulus beritakan. Dan mereka juga merasa iri hati dan cemburu terhadap pelayanan yang Paulus lakukan ketika mereka melihat ada orang-orang yang mengikuti pelayanan Paulus. Akhirnya mereka berusaha untuk menyingkirkan Paulus adik-adik. Tetapi untuk menyingkirkan Paulus, mereka butuh bantuan dari orang lain adik-adik. Nah, akhirnya mereka dengan upaya untuk menyingkirkan Paulus, para pemimpin Yahudi ini dan beberapa orang yang lain pergi ke pasar, ke tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Di situ mereka menemukan beberapa orang yang suka membuat onar adik-adik. Dan mereka bergabung dengan orang-orang itu sehingga menyebabkan kekacauan di kota Tesalonika. Nah adik-adik, mereka ini kemudian tahu bahwa Paulus ini menginap di rumah Yason adik-adik. Nah, setelah mereka buat keributan di kota, mereka pergi menyerbu rumah Yason. Tapi adik-adik, ternyata waktu mereka pergi ke sana, Paulus dan Silas tidak ada di sana adik-adik. Akhirnya, karena Paulus dan Silas yang mereka cari itu tidak ada, mereka menyeret Yason dan juga beberapa orang Kristen di sana, orang-orang percaya di sana untuk pergi ke pengadilan adik-adik. Wah, para pemimpin Yahudi ini berkata bahwa Paulus dan Silas ini mengajarkan orang-orang untuk tidak menaati ketetapan Kaisar. Mereka itu mengajar bahwa ada seorang raja yang lain, yaitu Yesus. Dan pengadilan itu mempercayai kerumunan mereka. Tetapi adik-adik, setelah Yason membayar jaminan, akhirnya Yason dan beberapa orang itu dilepaskan.
Tetapi bagaimana dengan Paulus dan Silas? Apa yang terjadi kepada mereka adik-adik? Nah, pada malam itu orang-orang percaya di sana mereka mengirim Paulus dan rekannya untuk pergi ke sebuah kota bernama Berea. Dan adik-adik seperti biasa ketika tiba di Berea, Paulus pergi untuk mencari sinagoge untuk mengajar di sana. Nah, adik-adik, orang-orang Yahudi di Berea ini mereka lebih baik hati daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota sebelumnya yang ada di Tesalonika. Orang-orang Berea ini mereka mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan Paulus. Setelah mereka mendengarkan adik-adik, mereka menyelidiki sendiri tentang kitab suci. Apa yang tadi Paulus ajarkan, mereka selidiki lagi. Seperti yang tadi Kanona katakan, seperti detektif adik-adik. Mereka kembali menyelidiki ulang apa yang mereka dengar. Jadi mereka bukan hanya asal mendengar, tapi mereka berusaha untuk menyelidiki kembali apakah benar yang Paulus katakan itu sesuai dengan kitab suci. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang Paulus katakan itu sungguh-sungguh benar sesuai dengan kitab suci. Nah adik-adik, setelah mereka belajar, banyak dari mereka yang menjadi percaya adik-adik. Dan setelah mereka menjadi percaya, mereka terus belajar setiap hari adik-adik. Bukan hanya satu hari belajar, mereka terus belajar dari hari ke hari mereka belajar. Karena apa? Karena sekarang mereka ingin tahu lebih banyak tentang Yesus yang sudah diberitakan oleh Paulus. Nah adik-adik, namun ketika pemimpin-pemimpin Yahudi yang di Tesalonika itu mengetahui ternyata Paulus dan Silas ada di Berea, mereka dari Tesalonika pergilah ke Berea dan mereka membuat kerusuhan lagi di sana. Tetapi adik-adik, orang-orang percaya di Berea ini kemudian mengirim Paulus ke kota Athena. Nah, di Athena ini Paulus akan aman. Tetapi Silas dan Timotius yang adalah rekan Paulus, mereka tetap tinggal untuk membantu orang-orang Berea belajar lebih banyak tentang kitab suci, belajar lebih banyak tentang Yesus. Nah adik-adik, beberapa orang Berea ada yang juga ikut pergi bersama Paulus ke Athena. Tetapi ketika mereka tiba di Athena, Paulus suruh mereka kembali ke Berea dan meminta mereka untuk menyampaikan pesan supaya nanti Silas dan Timotius bisa kembali bergabung dengan Paulus untuk melanjutkan pelayanannya setelah Timotius dan Silas selesai melakukan pelayanan di Berea. Nah adik-adik, akhirnya orang-orang di Berea ini menjadi orang-orang percaya yang senantiasa setia untuk belajar dan menyelidiki kitab suci sehingga mereka tahu banyak tentang Tuhan dan mereka terus belajar firman Tuhan. Lewat cerita kita hari ini adik-adik, Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita semua juga mempunyai kerinduan dan semangat untuk terus mempelajari firman Tuhan, mempelajari isi Alkitab ini adik-adik. Tuhan mau supaya setiap hari kita mencontohi apa yang dilakukan oleh orang-orang Berea, yaitu terus menyelidiki firman Tuhan, menjadi detektif-detektif Alkitab, menjadi orang-orang yang terus rindu untuk meneliti firman Tuhan. Tuhan ingin kita semua belajar lebih banyak tentang firman-Nya. Karena saat kita membaca Alkitab, kita akan dibantu untuk memahaminya. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang mengenalnya dengan lebih baik. Nah adik-adik, demikian cerita Kanona hari ini. Kiranya kita semua punya kerinduan untuk terus belajar akan firman Tuhan dan tidak boleh bosan-bosan membaca firman Tuhan. Sekarang Kanona mau ajak adik-adik semua untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 11b. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 17 ayat 11b. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah adik-adik, ayat hafalan ini adik-adik hafal di rumah ya. Dan setelah ini kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya Kanona informasikan kepada adik-adik semua yang ingin memberikan persembahan dapat mengantarnya ke gereja Agape, dapat memberi persembahan pada kotak persembahan sekolah minggu yang sudah disediakan di depan pintu gereja. Atau anak-anak dapat juga mentransfer melalui rekening sekolah minggu. Nah adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan kita nyanyikan dulu sebuah lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami pun boleh menjadi anak-anak yang rindu untuk selalu belajar dan menyelidiki firman Tuhan seperti orang-orang di Berea. Tuhan menolong kepada kami, berikan kami kerinduan dan semangat untuk terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan sertai kehidupan kami, Tuhan sertai kami di sekolah, Tuhan sertai kami bersama keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Kiranya adik-adik semua tetap semangat beribadah dari rumah, tetap rajin berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Shalom, sampai jumpa.